Selamat datang di channel Alur Bagus, semoga Anda selalu sehat, bahagia dan banyak rezeki. Amin. Sebelum kita mulai, silakan subscribe supaya channel ini dapat berkembang, terima kasih. Mari kita mulai alur cerita filmnya. Film dimulai dengan menunjukkan bagaimana aplikasi mobile canggih bernama Love Alarm bekerja, yang dapat mendeteksi keberadaan pengagum rahasia dalam jarak 10 meter. Aplikasi akan memberitahu jika pengagum rahasia dekat tetapi tidak menentukan orangnya. Love Alarm dicintai oleh gadis sekolah menengah yang ingin menjalani romansa yang bahagia. Namun, tidak demikian halnya dengan seorang gadis SMA bernama Kim Jojo, seorang siswa SMA yang cantik dan pekerja keras yang cerdas dan ceria, terlepas dari sejarah keluarganya yang menyakitkan. Menjalani kehidupan yang sulit dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan, Jojo tidak tertarik dengan Love Alarm, bahkan tidak pernah mengunduhnya. Setiap hari, Jojo bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah makan. Meski hidupnya berat karena harus bekerja keras, namun ia bekerja dengan penuh semangat dan tidak pernah mengeluh tentang kehidupan yang harus dijalaninya. Di sisi lain, seorang pemuda bernama Lee Hyung, yang juga bekerja di restoran, memperhatikan Jojo dan mengawasinya secara diam-diam. Hyung memiliki teman masa kecil, seorang pemuda bernama Hwang San-oh, yang baru saja kembali dari luar negeri. San-oh kemudian mencoba menelepon Hyung, tapi dia tidak mengangkat teleponnya. Dia mengetahui bahwa Hyung bekerja di sebuah restoran dan kemudian pergi menemui teman masa kecilnya. Sesampainya di sana, San-oh melihat Hyung diam-diam mengikuti Jojo sepulang kerja. Hyung tampaknya memendam perasaan cinta pada Jojo tetapi tidak berani mengungkapkannya, jadi dia hanya mengamatinya dari kejauhan. Sambil menunggu bus tiba di halte, Jojo menghabiskan waktu membuat origami kodok dari selebaran yang ia temukan di sana. Dia memainkan origami dengan gembira, membuat Hyung, yang mengawasinya, juga senang. Tak lama kemudian, bus yang ditunggu Jojo akhirnya tiba. Dia naik bus dan memilih tempat duduk di dekat jendela untuk melihat pemandangan di luar. Pada saat yang sama, Jojo bertemu San-oh, menatapnya dari dalam mobil, dan mereka saling menatap. Singkat cerita, San-oh dan Hyung akhirnya bertemu dan saling merindukan dengan saling menggoda karena mereka adalah sahabat. San-oh, yang saat ini bersekolah di SMA tempat Hyung bersekolah, segera menjadi siswa populer di sekolah karena wajahnya yang sangat tampan dan penampilannya yang keren. Karena San-oh mengunduh aplikasi Love Alarm, ia mendapat notifikasi di ponselnya yang menandakan banyak wanita yang tergila-gila padanya. Adegan kemudian beralih dan menunjukkan Jojo terlihat sangat mengantuk. Salah satu teman sekelasnya mendekatinya dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus segera datang ke ruang guru karena wali kelas mereka telah memanggilnya. Dia kemudian bergegas ke ruang guru. Namun, saat dia hendak menaiki tangga, Jojo menabrak San-oh, dan mereka saling menatap untuk waktu yang lama. Setelah itu, Jojo duduk sendirian, didekati oleh sahabatnya, seorang gadis bernama Kim Jang-go, yang bercerita tentang San-oh, seorang siswa pindahan di sekolah mereka yang menjadi sangat populer di kalangan gadis-gadis karena kebaikannya. Terlihat berbeda dengan Jang-go yang terlihat kagum dengan wajah tampan San-oh, Jojo menganggapnya biasa saja. Sementara itu, San-oh berdiri di pinggir lapangan, asyik dengan ponselnya, sehingga dia tidak menyadari ada bola yang berlari ke arahnya. Untungnya, Hyung melihatnya, tiba di sana tepat waktu, dan melindunginya agar tidak terkena bola. Saat semua orang tampak takjub dengan fenomena unik awan berbentuk hati di langit biru, seorang pemuda bernama Dugu diam-diam memperhatikan Go Eul-mi, gadis cantik yang juga sepupu Jojo. Dugu sepertinya menyukai Go Eul-mi, tapi sepertinya dia tidak memiliki perasaan yang sama terhadapnya. Keesokan harinya, Jojo berkelahi dengan pacarnya, Jang Il-sik, lari darinya dan bersembunyi di balik pohon. Namun, San-oh mengetahui dia ada di sana, memberitahu Il-sik, jadi Jojo menjadi kesal padanya. Dalam perjalanan pulang, San-oh melihat Jojo duduk sendirian di halte bus dan menunduk. Dia diam-diam mengikutinya ketika dia memutuskan untuk pergi ke suatu tempat sebelum pulang. Namun, Jojo segera mengetahui keberadaan San-oh dan bertanya mengapa dia mengikutinya. Dia mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan dia memiliki sesuatu untuk dikatakan padanya. Selama ini, San-oh sepertinya mengira Jojo menyukainya, jadi dia memintanya untuk menciumnya.
Tiba-tiba dia sangat terkejut mendengarnya dan kemudian menolak permintaannya karena dia sudah punya pacar. Namun, San-oh tampaknya mengabaikan bahwa Jojo telah berkencan dengan Il Sik dan kemudian menciumnya. Dia tetap diam ketika San-oh menciumnya. Mereka kemudian melarikan diri untuk berlindung karena sebentar lagi akan turun hujan. Tidak lama kemudian, Jojo akhirnya tiba di tempat kerjanya, sebuah toko serba ada yang dikelola oleh bibinya, Ibu Go-olmi. Karena orang tuanya sudah meninggal, Jojo sekarang tinggal di rumah bibinya dan harus bekerja keras untuk membantu bibinya dan membayar biaya pengobatan neneknya yang dirawat di rumah sakit. Namun, bibinya selalu memperlakukan Jojo dengan sinis karena orang tuanya yang meninggal meninggalkan setumpuk hutang, dan mereka harus membayarnya. Di tempat lain, San-oh, satu-satunya anak dari keluarga kaya, selalu merasa kesepian karena mengira ibunya selalu marah padanya dan tidak menyukai semua yang dia lakukan. Sementara San-oh merenung sendirian, Hyung datang dan mencoba menghiburnya. Tapi San-oh bertanya tentang perasaan Hyung untuk Jojo, di mana dia selalu menyangkal perasaannya untuknya. San-oh kemudian memberitahu Hyung bahwa dia mencium Jojo. Tiba-tiba Hyung sangat terkejut mendengar pengakuan San-oh dan memilih untuk meninggalkannya. Di sisi lain, Jojo tidak bisa menyingkirkan San-oh dari pikirannya setelah dia menciumnya. Namun, dia kemudian merasa bersalah tentang pacarnya karena dia membiarkan San-oh menciumnya. Setelah mengetahui bahwa Go-olmi benar-benar menyukai San-oh, Jojo mencoba menghindarinya sebisa mungkin, meskipun ketika dia akhirnya berpapasan dengannya, dia menghindari bahwa dia menghindarinya. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Il Sik tiba-tiba datang menemui San-oh di kelasnya dan langsung memukulnya. Dia rupanya sudah tahu kalau San-oh mencium pacarnya karena diam-diam ada yang memotret mereka berdua saat berciuman. Mengetahui bahwa sahabatnya dipukuli dengan buruk, Hyung bergegas membantu San-oh dan membubarkan pertengkaran mereka. Setelah berterima kasih kepada Hyung karena telah membantunya, San-oh kembali bertanya kepada sahabatnya tentang perasaannya terhadap Jojo, dan jawaban Hyung masih sama. Sementara itu, di tempat lain, Jojo bertemu Dugu, yang terlihat frustrasi dan patah hati karena Go-olmi menolak cintanya. Dia kemudian menyerahkan Jojo ponsel baru, yang dia rencanakan untuk diberikan kepada Go-olmi, dan memintanya untuk membuangnya jika dia tidak menginginkannya. Namun, Jojo memutuskan untuk mengambilnya dan menemukan bahwa aplikasi Love Alarm telah diinstal di telepon. Jojo mengetahui bahwa San-oh bertengkar dengan pacarnya, lalu pergi ke Il Sik untuk meminta maaf padanya. Namun, setelah menyadari bahwa aplikasi Love Alarm tidak berbunyi ketika Il Sik berada di dekatnya, Jojo akhirnya mengetahui bahwa dia tidak menyukainya selama ini, dan hubungan cinta mereka berakhir. Keesokan harinya, para siswa di sekolah dikejutkan oleh foto ciuman San-oh dan Jojo yang beredar di media sosial. Mengetahui hal ini, Go-olmi menjadi kesal dan mengutuk Jojo di depan teman sekolah mereka. Karena Go-olmi membesarkan keluarganya, Jojo menjadi marah, dan keduanya akhirnya berkelahi satu sama lain. Tidak hanya dihina oleh Go-olmi, yang mempermalukannya di depan umum, tetapi Jojo dijauhi oleh sahabatnya, Jang-go, yang marah padanya karena berpikir bahwa dia telah menyia-nyiakan cinta dan perhatian Il Sik. Tapi kemudian, San-oh berlari ke Jojo di kelasnya dan membawanya pergi. Mereka pergi ke gym sekolah, di mana masing-masing menyalakan aplikasi Love Alarm untuk mengetahui perasaan satu sama lain. San-oh terlihat senang saat alarm cintanya berbunyi, menandakan bahwa Jojo menyukainya. Di sisi lain, Hyung, yang ada di sana, memilih untuk pergi setelah mengetahui bahwa Jojo telah membunyikan alarm cinta San-oh. Hyung yang juga menyukai Jojo memilih untuk menyerahkan orang yang ia cintai kepada sahabatnya karena sebelumnya mereka telah setuju untuk membiarkan Jojo memilih dengan Love Alarm. Dengan semua masalahnya, Jojo menghabiskan lebih banyak waktu dengan San-oh, yang sangat peduli padanya. Karena dia tidak punya waktu untuk menunjukkan alarm cintanya di gym sekolah, San-oh meminta Jojo untuk menunjukkan alarm cintanya ketika mereka sendirian di jembatan. Mengetahui bahwa mereka berdua saling mencintai melalui aplikasi Love Alarm, Jojo dan San-oh akhirnya memutuskan untuk berkencan. Mereka tidak menyembunyikan hubungan asmara mereka dan selalu tampil mesra di depan umum agar semua siswa tahu bahwa mereka berpacaran. Sementara itu, Hyung mengetahui bahwa Jojo telah mengaktifkan alarm cintanya, selalu menghindarinya karena dia tidak ingin dia tahu bahwa dia menyukainya. Namun, ini menjadi malapetaka baginya, karena Hyung jatuh dari sepedanya saat mencoba mencegah Jojo membunyikan alarm cintanya.
Saat merawat lukanya di ruang medis sekolah, Hyung dikejutkan dengan kehadiran Jojo, yang terlihat terkejut karena alarm cintanya berdering meskipun San-oh tidak ada di dekatnya. Sejak itu, Jojo selalu merasa canggung ketika Hyung berada di dekatnya karena dia tidak tahu bahwa dia benar-benar menyukainya. Suatu hari, Jojo dipanggil oleh wali kelasnya, yang memberinya kartu khusus, di mana dia akan mendapatkan makan siang gratis di kantin sekolah jika dia menunjukkan kartu itu kepada staf kantin. Jojo mengira bibinya membayar makan siang sekolahnya, tapi Go Eul-mi mengungkapkan bahwa San-oh yang membayarnya. Go Eul-mi kemudian menyebarkan desas-desus buruk tentang Jojo, yang sekarang dianggap sebagai gadis materialistis oleh teman sekolahnya, karena mengambil keuntungan dari San-oh. Go Eul-mi melakukan ini karena dia kesal setelah San-oh menolak pernyataan cintanya. Bahkan, dia berniat menyebarkan desas-desus buruk tentangnya. Namun, Jojo, yang mengetahuinya, kemudian meminta Go Eul-mi untuk membatalkan niatnya. Dia mengatakan pada Go Eul-mi untuk melukai dirinya sendiri dan tidak pernah menyakiti San-oh. Saat berkelahi, ibu Go Eul-mi datang dan membela putrinya. Ibu Go Eul-mi menyuruh Jojo pergi jika dia selalu merasa tertindas saat tinggal di rumahnya. Mendengar itu, Jojo akhirnya pergi dengan berlinang air mata, meratapi kesengsaraan dalam hidupnya. Ketika Jojo tidak tahu harus kemana lagi, dia bertemu San-oh, yang tersenyum sangat manis padanya, yang bisa menghilangkan kesedihan di hatinya. Dia kemudian mengundangnya untuk makan malam di restoran tertutup, di mana mereka melakukan percakapan dari hati ke hati. Mengetahui bahwa sekolah mereka akan segera mengadakan study tour ke Pulau Jeju, San-oh kemudian mengajak Jojo untuk pergi ke sana bersama. Awalnya, Jojo tidak berniat pergi. Namun karena diminta oleh San-oh, akhirnya ia memutuskan untuk mengambil study tour ke Pulau Jeju, meskipun sampai sekarang ia masih dijauhi oleh teman-temannya, termasuk sahabatnya, Jang-go, yang masih marah padanya karena berkhianat. Il-sik. Jojo akhirnya mengetahui bahwa Jang-go telah lama jatuh cinta pada Il-sik ketika teman-teman sekolahnya berkumpul untuk memainkan love alarm mereka. Dia kemudian bertanya pada Jang-go mengapa dia menyembunyikan cintanya. Namun, Jang-go mengangkat Jojo, yang mencium San-oh ketika dia masih pacar Il-sik. Jojo, yang merasa sangat sedih dan frustrasi karena Jang-go sekarang membencinya, menangis sampai akhirnya dia tertidur. Jojo terbangun saat teman-teman sekolahnya berteriak panik karena telah terjadi kebakaran. Melihat api yang berkobar di depannya, Jojo mengingat kembali api yang menewaskan orang tuanya, yang memicu trauma, jadi dia bergegas ke jendela dan mencoba membukanya seperti sebelumnya. Namun, para guru dan teman sekolahnya melihat perilaku Jojo dan mengira dia kesurupan dan bertingkah aneh. Jojo terlihat frustrasi, lalu lari menemui San-oh. Melihat Jojo menangis ketakutan dan memeluknya erat, San-oh mengajaknya jalan-jalan agar dia bisa tenang, di mana mereka saling bercerita tentang orang tua masing-masing dan menghabiskan malam di tepi laut sampai pagi. Keesokan harinya, dalam perjalanan kembali ke hotel dengan sepeda motor, San-oh dan Jojo mengalami kecelakaan yang membuat mereka tidak sadarkan diri. Sebelum kehilangan kesadaran, Jojo teringat masa lalunya, di mana ternyata orang tuanya telah merencanakan kebakaran tersebut karena ingin mengakhiri hidup mereka bersama. Jojo yang lebih muda tidak mengerti ketika orang tuanya memilih untuk mengakhiri hidup mereka. Namun, yang membuatnya menderita selama ini adalah orang tuanya telah mempersiapkannya untuk mati bersama mereka juga. Itu sebabnya, Jojo merasa bertemu San-oh adalah mimpi karena, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia mengalami bagaimana rasanya dicintai oleh seseorang dengan sepenuh hati. 4 tahun kemudian, aplikasi Love Alarm telah diperbarui, dan Jojo sekarang bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan wedding organizer. Suatu hari, Jojo melihat San-oh di seberang jalan dan kemudian memeriksa alam cintanya, yang masih berdering. Namun, Hyung juga ada di sana, jadi dia tidak yakin siapa di antara mereka yang masih menyukainya. Jojo melihat San-oh bertemu dengan seorang wanita bernama Yukjo, yang langsung memeluknya ketika mereka bertemu, membuat Jojo berasumsi bahwa Yukjo adalah pacar San-oh. Reuninya dengan San-oh mengingatkan Jojo tentang kecelakaan yang mereka berdua alami 4 tahun lalu, di mana dia tiba-tiba menghilang setelah kejadian itu. Bahkan dia tidak pernah pergi ke sekolah lagi setelah itu. Beralih ke masa kini, Jojo menggambar ilustrasi dan menceritakan sebuah narasi tentang love alam dan kehidupan untuk mengisi waktu luangnya. Dia kemudian mengunggahnya ke media sosial menggunakan nama samaran untuk menyembunyikan identitasnya.
Suatu hari, Hyeong yang sedang melakukan rutinitas jogging paginya dikejutkan oleh teriakan orang-orang yang menemukan mayat tergeletak di padang rumput tidak jauh dari mereka. Kejadian mengejutkan tersebut menjadi trending topik di media sosial dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat luas. Setelah itu, Hyeong yang mendapat informasi tentang Jojo yang bekerja di perusahaan wedding organizer berusaha mencari keberadaannya karena sudah 4 tahun tidak bertemu. Hyeong akhirnya bertemu kembali dengan Jojo, dan meskipun pertemuan mereka cukup singkat, dia terlihat senang bisa bertemu kembali dengan orang yang dia sukai. Melihat Hyeong yang terlihat sangat rapi, seperti sedang berkencan dengan seorang wanita, San-oh kemudian bertanya siapa wanita beruntung yang dia kencani. Namun, Hyeong mengatakan dia tidak berkencan dengan wanita manapun dan mengatakan kepadanya bahwa dia baru saja bertemu Jojo. Dia mengatakan pada San-oh bahwa dia masih menyukainya. Mendengar ini, San-oh merasa marah karena dia mengingat kembali Jojo, yang telah mencampakkannya di masa lalu. Keesokan harinya, Jojo yang baru saja keluar dari perpustakaan dikejutkan oleh suara love alarm yang menandakan bahwa seseorang menyukainya dalam radius 10 meter. Orang itu tidak lain adalah San-oh, yang datang menemuinya dan memintanya untuk menjauh dari Hyeong karena dia tidak ingin dia menyakiti Hyeong seperti yang dia lakukan padanya beberapa tahun yang lalu. Ternyata Jojo yang saat itu datang ke rumah San-oh dan mengetahui tentang keluarga San-oh, memutuskan untuk mengakhiri hubungan cintanya dengannya karena menurutnya hubungan cinta mereka hanya akan menyakiti San-oh di masa depan. Akhir. Jojo mengaktifkan perisai di aplikasi love alarmnya agar orang yang disukainya tidak menerima notifikasi dari love alarmnya. Beralih ke masa kini, aplikasi Love Alarm akan merilis versi terbaru yang diprediksi bisa mendeteksi perasaan cinta seseorang dengan lebih akurat, dan tentunya dengan beberapa fitur terbaru. Perusahaan yang mensponsori aplikasi Love Alarm ini akan mengadakan event jelang perilisan aplikasi Love Alarm versi terbaru, di mana hanya akan mengundang orang-orang tertentu saja. Seperti San-oh, model profesional terkenal, dan Jojo, pemilik akun ilustrasi Love Alarm yang memiliki banyak pengikut di media sosial. Seiring berjalannya waktu, Jojo dan Hyeong menjadi lebih dekat karena dia sering membantunya ketika dia dalam kesulitan. Jojo, yang merasa kasihan pada Hyeong karena tidak bisa membalas kebaikannya, kemudian memintanya untuk tidak berharap terlalu banyak darinya karena dia tidak akan membunyikan alarm cinta siapapun setelah hubungan cintanya dengan San-oh berakhir. Namun, Hyeong tampaknya tidak peduli tentang itu karena dia mengatakan pada Jojo bahwa dia masih menyukainya apapun yang terjadi. Dia membuktikannya dengan membunyikan alarm cinta Jojo yang menandakan bahwa dia masih sangat menyukainya meskipun mereka sudah lama berpisah. Namun, San-oh, yang datang menemui Jojo nanti, juga membuktikan bahwa dia masih menyukainya dengan membunyikan alarm cintanya. San-oh yakin bahwa Jojo masih menyukainya, berharap untuk menghidupkan kembali hubungan cintanya dengannya. Tapi Jojo, yang tidak ingin menyakitinya dengan hubungan cinta mereka, mengatakan kepadanya bahwa dia ingin mencoba menyukai Hyeong seperti dia menyukai San-oh. Mendengar ini, San-oh menjadi sangat marah dan menantangnya untuk membunyikan alarm cinta Hyeong di depannya, dan saat itulah dia akan menyerahkannya untuk Hyeong. Singkat cerita, hari perilisan aplikasi Love Alarm versi terbaru akhirnya tiba. Meski pelepasan tersebut disambut baik oleh sebagian besar penduduk Korea Selatan, namun sekelompok orang menentang pelepasan tersebut, bahkan meminta mereka untuk menghentikan aplikasi Love Alarm karena telah menimbulkan banyak korban jiwa. San-oh datang ke sana bersama Yukjo, begitu pula Jojo, yang mendapat undangan resmi. Hyeong, yang tahu Jojo telah datang, bergegas menemuinya. Usai acara, Jojo bertemu dengan San-oh yang sedang bersama pacarnya. Alarm cinta Jojo berbunyi karena San-oh ada di dekatnya. Namun, tidak lama kemudian, alarm cintanya berbunyi lagi karena Hyeong akhirnya tiba dan berada dalam radius 10 meter dari Jojo. Pada saat yang sama, pengembang Love Alarm merilis Love Alarm versi terbaru, di mana aplikasi dapat mendeteksi siapa yang mencintai seseorang, bukan hanya menyukai atau mengagumi. Jojo, di tengah dua pemuda yang menyukainya, kini hanya bisa menunggu untuk membuktikan mana dari San-oh dan Hyeong yang mencintainya setelah merilis aplikasi Love Alarm versi terbaru. Moral yang bisa dipetik dari film ini sebenarnya perasaan setiap orang tidak bisa diprediksi, dan perasaan ini bisa berubah seiring waktu. Hubungan cinta yang tulus membutuhkan lebih dari sekadar perasaan suka satu sama lain karena hubungan cinta membutuhkan kepercayaan dan komunikasi yang baik.
Terima kasih sudah menonton, semoga Anda selalu sehat, bahagia dan banyak rezeki. Amin. Untuk video alur cerita menarik lainnya, silakan kunjungi dan subscribe channel ini. Terima kasih.